adalah keyakinan kelas. Perlu kita pahami tujuannya, Mas. Tujuan keyakinan kelas menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, kondusif, meningkatkan disiplin, meningkatkan fokus dan konsentrasi, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi kerjasama, dan pastinya belajar kita semakin termotivasi. Pak Dio akan membagikan post-it ini, silahkan ditulis ya. Kita buat sebuah kesepakatan, ditulis, nanti akan kita bahas bersama bahwa ini bukan sebagai sebuah pendisiplinan tapi kesadaran kita bersama. Ya, silakan. Langsung ditulis apa yang perlu kita sepakati, tujuan pembelajaran kita selama ini. Ya. Oke. Ditulis, setelah itu langsung ditempel depan. Kalau situ. Ya. Oke, cukup ya. Ya, silakan. Ditulis apa yang perlu kita sepakati bersama. Ayo. Terserah kita, Pak. Ya, untuk tujuannya biar pembelajaran ini berjalan. Wes, silakan, Mas. Baik, kesepakatan yang sudah kita tulis bersama ini ya akan kita jadikan poin-poin bahwa ini adalah kesepakatan dari kita bersama, komitmen kita juga untuk melakukannya. Oke, ya. Jadi kita inventaris dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Tujuannya untuk menemukan keyakinan kelas kita biar kelas berjalan dengan kondusif. Sudah kita data, kita temukan ada kesepakatan yang pertama bahwa kita harus datang tepat waktu. Jadi tepat waktu, membawa peralatan untuk belajar, kemudian siap mulai pelajaran ketika bel masuk. Kesepakatan yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada guru yang menyampaikan, kita harus dengarkan dengan seksama. Kesepakatan tiga, bersikap sopan, hormat kepada semua orang. Itu pasti ya, ini kesepakatan kita bersama. Jadi tidak peduli siapa guru atau staf. Yang keempat, menjaga kebersihan dan lingkungan. Kelas bersih, kamu datang ke kelas bersih, pulang juga bersih. Jangan cuma di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah. Kemudian, yang kelima, berpartisipasi dalam pembelajaran. Tolong, ini sudah kita sepakati bersama. Ada guru yang menyampaikan, kita perhatikan kalau rumah kita siap. Ya, membantu bekerja sama dan menyelesaikan tugas. Yang enam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, ini juga penting. Manajemen waktu kita atur bersama. Kemudian
kesepakatan yang ketujuh, ya. Bagaimana kamu di kelas ini sebagai sebuah keluarga, kita saling membantu dan saling membutuhkan kalau memang temanmu ada bantuan. Sepakat ya? Oke, sepakat? Sepakat. Kemudian kalau udah kesepakatan ini kita buat, ada sebuah konsekuensi, ya, bahwa konsekuensi sebagai bentuk dari komitmen kita, bukan hukuman, ya. Jadi ini ada beberapa konsekuensi: teguran lisan, kemudian bisa dipanggil ke BK dan dikeluarkan dari kelas. Oke, itu yang terakhir, ya. Perlu kita pahami bahwa kesepakatan ini adalah hasil kerjasama dan kesepakatan kita bersama. Apabila yang ada yang perlu dirubah atau ditambahi, maka kita tinjau dan kita revisi bersama. Oke, itu sebagai konsekuensi kita bersama. Tolong setelah ini sebagai bentuk komitmen, tanda tangan, ya, tanda tangan untuk kesepakatan kita dalam komitmen bersama menuju keyakinan kelas. Setuju ya? Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih. Jadi, dari hasil kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama Bapak Ibu Guru, kami merasa lebih nyaman belajar dan sangat-sangat semangat dalam pembelajaran yang sudah berlangsung. Saya lebih ingin meraih prestasi saya karena kesepakatan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Guru di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanur Rahman dari kelas 11 5. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan saya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat meningkatkan semangat saya dalam menuntut ilmu dan dengan nyaman dan tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Mas. Mas Faisal, ya. Iya, Pak. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Jadi Bapak manggil kamu dapat laporan dari tim tatip sekolah. Katanya kamu sering datang terlambat di sekolah. Iya, Pak. Benar. Maaf. Benar? Benar. Benar ya? Iya. Ya, Bapak maafkan. Tapi Bapak juga mau tahu selama semester ini udah berapa kali kamu terlambat? Saya sudah terlambat 5 kali. Oh, 5 kali. Banyak juga ya. Nah, sekarang Bapak tanya, terlambat itu satu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Iya ya. Kesalahan kan? Nah, kamu menyadari bahwa itu kesalahan. Bapak pun paham berbuat kesalahan itu sangat manusiawi, Mas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah kita mau belajar dari kesalahan itu. Ya, mau belajar, berusaha untuk merubah dan memperbaiki. Setuju, Mas ya? Setuju, Pak. Kalau gitu
nanti sama-sama kita mencari solusinya. Baik Pak. Ya. Sekarang Bapak tanya, Mas Faisal sering datang terlambat, pasti kan ada alasannya. Bisa dijawab Pak. Oh iya. Karena saya sering terlambat itu saya begadang Pak, sampai main HP, terus tidurnya itu tengah malam Pak. Oh, karena begadang gitu ya. Nah, kita sudah sepakat, Bapak sebagai wali kelasmu, ya kita sudah menyepakati adanya keyakinan kelas. Ya, Iya tahu Pak. tahu ya. Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai. Tidak sesuai kan? Ya. Menurut kamu apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin ya. Iya. Disiplin itu ya adalah bagian dari kontrol diri. Ya. Sekarang Bapak tanya, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali Mas. Disiplin itu mengajarkan kita bisa menghargai waktu, karena waktu itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Sama halnya kita juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengkontrol diri, ya, menjalankan tugas sebagai pelajar dan melatih diri kita untuk tertib. Jadi mendisiplinkan diri kita datang tepat waktu, pulang tepat waktu, itu tujuannya biar kita semakin bisa menempatkan diri dan tertib. Iya Pak, saya sangat menyesal sering terlambat. Masuk sekolah saya mohon maaf sering terlambat. Ya, Bapak paham, kamu sudah punya itikat baik, mau merubah sikapmu dengan cara minta maaf. Bapak maklum ya. Kemudian Bapak mau tanya, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Pak, agar tidak terlambat ke sekolah. Oke, tadi permasalahannya kamu adalah terlambat karena tidurnya kemalaman, begadang ya. Baik Mas Faisal, alhamdulillah kamu sudah menyadari ya akan kesalahanmu. Kemudian Bapak juga akan berkomunikasi dengan orang tuamu, mudah-mudahan orang tua bisa mengingatkan waktunya tidur, ya istirahat, jangan malam-malam ya, agar tidak terlambat lagi ke sekolah. 5 kali terlambat itu sudah batas toleransi dari sekolah ya. Terima kasih kepada Pak atas saran dan nasihatnya. Ya, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Jangan diulangi lagi perbuatan lambat datang sekolah, biar kamu tidak dipanggil lagi oleh tim tatip dan BK. Ya. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup lagi pintunya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky dari 129. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya merasa senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu terlambat masuk ke sekolah. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mas Aryo ya. Silakan duduk Mas. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik Mas Aryo, ini maaf Pak Dewa ganggu waktu kamu ya. Jadi Pak Dewa mau mengkonfirmasi ada laporan dari ketua kelas 11-1 ya, katanya kamu bertengkar dengan Aldo, benar?
Iya Pak, waktu itu saya kesal sekali Pak dengan Aldo itu. Aldo itu mencontek jawaban asesmen saya Pak saat ulangan matematika di jam pertama tadi. Oh, itu alasan kamu ya Mas ya. Baik. Jadi Bapak pun memaklumi atas respon kamu marah karena perbuatan Aldo. Ya, mungkin juga Bapak merasakan dan mungkin juga Bapak melakukan hal yang sama seperti kamu. Apalagi dalam hal prinsip. Nah, setelah itu apa tindakanmu terhadap Aldo, Mas? Saya waktu itu marah Pak, saya emosi sekali sampai Aldo itu saya dorong karena saya kesal sekali Pak sama Aldo. Oh, jadi itu permasalahannya. Baiklah, Bapak maklum karena perbuatan itu ya, perbuatan yang kamu lakukan itu bukan tanpa alasan, Mas ya. Iya Pak, karena saya juga sangat kesal sekali dengan Pak. Gak apa-apa. Iya Pak, karena saya juga kesal sekali sama Aldo Pak. Aldo itu nyontek, selalu aja nyontek jawaban saya tanpa dia itu tanpa mau belajar Pak. Nggak berusaha. Nggak berusaha. Ya, ini kan kita sudah selesai permasalahan. Kamu nggak perlu marah-marah lagi ya. Jadi wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Aldo. Nah, Bapak pun paham kamu bereaksi dengan mendorong badan Aldo sampai jatuh. Jadi ini Bapak ngajak kamu ya agar kita mau berpikir dewasa bahwa tindakan marah sampai menjatuhkan temanmu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pastinya kan tidak sesuai, ya kan? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah langgar Bapak sebagai wali kelasmu pada saat kita melakukan kesepakatan kelas? Yang sudah saya langgar itu saya nggak menghormati teman saya Pak. Tepat sekali Mas ya. Saling menghormati antar teman itu penting nggak menurut kamu? Sangat penting kan? Ya. Baiklah, kalau menurut kamu menghargai itu penting, ya sekarang kamu pikirkan lagi keyakinan apa yang seharusnya kamu lakukan pada saat sedang marah. Yang seharusnya saya lakukan, saya harus bisa mengendalikan diri saya sih Pak. Lebih mengendalikan diri lagi. Baiklah, kamu bisa mengendalikan diri ya. Kalau itu kamu bersedia ya memperbaiki masalah ini? Siap, bersedia Pak. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan solusinya untuk memperbaiki masalah? Untuk memperbaiki masalah ini saya nanti akan lebih bersabar lagi dan menahan diri lagi Pak. Nanti juga kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan lapor dulu pada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas, bukan memarahinya di depannya langsung. Benar, tepat sekali Mas tindakan kamu ya. Jadi ada kalanya kamu reaksi terhadap perbuatan temanmu itu ya wajar, kamu sebagai anak muda. Tapi ada baiknya juga laporkan saja ke guru mata pelajaran ya. Jangan lupa menghargai teman itu, karena permasalahan ini sudah selesai ya kan. Jadi sudah tidak ada masalah dengan Aldo. Nanti Aldo panggil juga ya. Baik, sudah cukup. Kamu sudah tenang ya, sudah bisa menempatkan diri dan sudah bisa mengontrol emosimu ya. Jadi kalau gitu silakan kamu bisa kembali ke kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pamungkas Wisnu Prabowo dari kelas 1. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya bahwa saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya yang mencontek hasil jawaban saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati. Belum kita awali, mari kita berdoa dan doa sesuai dengan keyakinan
keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari modul 1.4 bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kenalkan, saya Abdullah, CGP Angkatan 11 Kota Kediri, akan melakukan diseminasi. Sebelumnya agar pertemuan ini bisa lebih semangat lagi, kita sekalian hari ini speaking dulu ya, seperti biasa untuk menyemangati ya, pakai tepuk semangat. Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat. Baik, mari sama-sama. Tepuk 1 tepuk 2 tepuk 3 alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya akan mempresentasikan ini adalah budaya positif yang akan kita ciptakan di lingkungan sekolah. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Penting ya, anak-anak itu kita bangun pemikirannya dulu, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Itu kita pahami bersama bahwa yang jelas setiap manusia memiliki kebutuhan biasa masing-masing. Yang keempat, perilaku ya, semangat. Perilaku ini yang akan memotivasi dia melakukan apa, membuat apa. Jadi keenam adalah posisi kontrol dulu, dan yang paling penting ada keyakinan. Kemudian segitiga ini adalah kesatuan dalam menciptakan budaya positif. Nah, di awal kita memikirkan bahwa budaya pembelajaran yang menggunakan paradigma baru sebagai prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dan pastinya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Dia memiliki pemikiran yang luas. Kemudian ada gotong royong, itu bagian dari semangat sosialnya seorang siswa. Yang keempat, kreatif. Kreatif ini adalah bagian dari perwujudan ide-ide mereka. Yang keempat ada bernalar kritis, kemudian yang mandiri. Ini penting sekali karena anak didik kita akan tumbuh kembang menjadi anak yang dewasa. Prinsip pembelajaran nah, ini yang penting kita pahami bersama, bahwa ada miskonsepsi atau ada kesalahpahaman bahwa guru itu mengontrol murid. Bagaimana mengajar dengan ilusi atau faktor iman pada Tuhan Yang Maha Esa. Guru pada dasarnya dia memberikan bimbingan dampingan, tidak mengontrol muridnya. Wah, kamu kesana, kamu kesini. Kemudian semua penguatan positif dan ini adalah efektif dan bermanfaat. Artinya ini kita pahami ya, kalau kita memberikan penguatan, kita pahami dulu seperti apa siswa kita. Yang keempat ada ilusi bahwa kritik dan merubah rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga perlu kita jelaskan. Nah, yang keempat ini yang berbahaya, bahwa kita sebagai orang dewasa ya, punya otoritas, seolah-olah kita berhak untuk memaksa anak, mengarahkan dia, walaupun sebenarnya anak akan tumbuh kembang dia sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian bagaimana yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Ini sebagai
perubahan paradigma bagi kita. Bagaimana stimulus respon dan kemudian teori kontrol kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita baca bahwa pada dasarnya ya kita menganggap bahwa tujuan kita sama, tapi pada kenyataannya jelas ada perbedaan dan sampai pada model berpikir menang atau kalah. Artinya kita ingin memberikan solusi terbaik bagi anak kita. Di sini, kalau kita sudah memahami bagaimana paradigma berpikir murid, ada yang kita kenal dengan disiplin sebagai. Jadi disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri, ya, tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai. Pak Pran bisa memberikan pada dasarnya ya, masukan disiplin itu sebagai mana seperti yang melakukan kepada kenyataan. Apakah menjadi taktik? Ya, sebenarnya menang atau kalah. anak kita ini kan Artinya kita ingin memberikan solusi terbaik. mereka tidak belum sampai pada tingkat kesadaran pentingnya disiplin. Kalau kita sudah memahami Mereka bagaimana sekarang paradigma bukan biasa saja, tapi mereka tidak mengerti bahwa betapa penting disiplin pada saat mereka sampai pada tingkat bekerja. Saya berikan dua perusahaan. Saya tahu salah satu anak yang ada di sekolah sini sulit sekali untuk diatur, sulit disiplin. Saya mengatakan bahwa sangat sulit nanti kau merasa bekerja sekolah lagi. Ya, setelah itu saya ketemu dia setelah dia tamat dia bekerja di Polsek traktor kan. Setelah itu dia bekerja hanya 2 bulan. Setelah itu dia keluar, saya ketemu dia, loh, tidak bekerja lagi setelah dia terlalu jauh dengan saya bilang, oke. Setelah itu dia bekerja lagi di salah satu sekolah TK. Kemudian tidak lama dia keluar lagi. Nah, karena aturannya orang kan harus datang pagi. Bagaimana dia maunya gitu. Jadi datang semaunya dia. Nah, itu akhirnya saya ya dalam hati saya kerja menurut kamu sulit ya. Jadi sekarang kamu akan mengamnya sendiri. Nah, setelah itu dari TK itu dia keluar lagi, akhirnya pergi kuliah di mana saya tidak tahu lagi sekarang dia sudah tamat atau belum. Itu hal-hal yang mungkin sederhana bagi mereka tapi dampaknya sangat besar. Terima kasih Pak Pran bisa kirimkan akun. Bagian dari habit atau pembiasaan disiplin positif yang terbentuk nanti akan menjadikan sebuah kepribadian bagi anak. Kemudian ada nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya, bahwa nilai kebajikan ini siapapun, guru, murid, dan orang tua itu memiliki pemahaman yang sama. Ada profil pelajar Pancasila, ada PYP atau Ibu Primary Yes, kemudian life skill. Artinya ini nilai kebijakan atau nilai kebajikan yang perlu kita pahami. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kodrat kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang individu, kita pasti ada di banding atau kebiasaan disiplin. Pertama, secara kodrati kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita ada nilai kebajikan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti punya nilai kebajikan ini. Ya. Tujuannya agar apa? Agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kalau kebutuhan dasar ada primer, sekunder, dan profil pelajar Pancasila. Ini bagian dari pemahaman kita bagaimana nanti ya, kemudian menghadapi murid yang berat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini adalah bagian dari kita bisa beradaptasi di mana lokasi, di mana lingkungan kita tinggal.
kedua adalah kasih sayang dan rasa. Kita sebagai penting bagi kita anggap bahwa anak kita atau murid kita itu adalah anak kita. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini penting juga. Apa? Karena kadang kita itu menginginkan anak kita tertib saat kita menerangkan tidak perlu pakai HP, fokus pada apa yang kita inginkan. Tapi anak juga punya penguasaan pada dirinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi makna tentang kebebasan. Tidak semuanya harus bebas dia lakukan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia dan itu dilakukan oleh anak-anak kita yang bagian dari kita bisa beradaptasi. Nah kemudian kalau kita juga tahu ada 5 kebutuhan dasar, ada motivasi, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Itu artinya setiap manusia itu memiliki motivasi yang datang dari luar dan datang dari dalam. Ya, pertama motivasi ini artinya apa? Orang ingin merasa dihargai, orang ingin merasa dihormati. Itu adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kemudian para lagi makna. Berikutnya ini bagaimana kita memahami makna disiplin. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari tanggung jawab. Tidak semuanya hukuman akan memberikan solusi yang baik. Perlu kita lakukan yang namanya restitusi. Bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Mungkin kita terlambat, jangan kemudian kita hukum begitu saja. Kita lakukan pendekatan, kita ingin tahu, nanti akan kita pelajari. Nah ini bagaimana kita memahami makna. Yang tadi kita pahami bahwa ada yang namanya peran kontrol. Kemudian ini posisi kontrol sebagai seorang guru. Sudah selayaknya ya. Kita ini ada di posisi mana? Kita bisa introspeksi diri kita. Dan ini terjadi di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan pendidikan kita. Menghukum teman, membuat merasa bersalah atau memantau. Tapi yang kedua adalah proses bisa terapkan pada anak-anak kita, khususnya anak SMA, itu adalah posisi kita sebagai manajer lambat. Jangan kemudian kita nih dari 5 posisi kontrol ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Ini bagi contoh kasus misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia sebagai penghukum seorang, maka konsekuensi atau apa yang dilakukan guru pasti sifatnya bagaimana anak itu jerah, ya kan? Tapi belum tentu juga jerahnya kan dia buat dia nyaman dan merasa aman. Orang itu sudah bisa memfasilitasi dia, tapi yang kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Biasanya dilakukan posisi kita sebagai berapa kali bapak ibu ya bapak merasa kecewa dengan kami. Bahasa verbal seperti itu yang menjadikan anak itu aku ini ternyata kasus misalnya tidak pakai seragam aja salah ini kalau dia dua contoh. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan kalau posisi guru sebagai teman, komunikasinya itu lebih sifatnya dua, bagaimana murid dan guru merasa nyaman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi lebih pada ajakan. Kemudian
Pemantau ini ya sifatnya guru akan mengobservasi siswa dan guru akan mencarikan bagaimana langkah berikutnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah kamu upacara, ya, jangan lupa kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulang. Itu pemantau. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru yang baiknya kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu? Nah, kalau kita sebagai manajer, layaknya sebuah perusahaan besar, kita akan memberikan treatment, panduan dan memberikan arahan. Tidak menyalahkan, kemudian tidak menghukum gitu ya. Bagian dari peran 5 posisi kontrol. Oke. Saya mohon pada majelis kalian kita bisa merefleksikan posisi kontrol apa gitu ya. Ini membuat merasa bersalah biasanya kalimat-kalimat yang dipakai seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai penghukum. Kalimat yang biasa dikatakan gitu, tidak pernah benar melakukan, seolah-olah anak itu selalu sama. Yang ketiga, manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Kasih tahu permasalahannya dan berikan solusi terbaik untuk ya. Yang terakhir ada posisi sebagai teman. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggurui panjenengan. Ini adalah bagian dari sharing kita, ya, bagaimana menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi itu sebagai gambaran kalau posisi kontrol pemantau, ya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan itu. Guru itu tidak memberikan solusi, dia hanya memantau bahwa kamu salah, tapi tidak mencarikan jalan. Nah, ini berikutnya kita pahami bersama kalau kita di awal tahun ajaran kita lakukan yang namanya proses kontrak belajar atau keyakinan kelas. Saya mau izin mungkin yang terakhir kita punya pengalaman keyakinan kelas yang dibentuk di kelasnya dengan sebagai tatib dan juga sebagai wali kelas. Yang dari sharing kita yang gaya positif yang ada ini bisa membuat peraturan gitu Bu ya. Itu gimana sih? Bisa dijelaskan? Bagaimana anak-anak kita itu bisa menaati apa yang mereka inginkan. Jadi terutama di kelas kita membuat keyakinan kelas, jadi kan anak akan ada umpan baliknya apa yang mereka inginkan di kelas itu. Bagaimana kelas itu bisa nantinya bisa nyaman untuk ya kita belajar di kelas tersebut. Terima kasih Bu. Terusnya keyakinan kelas memberikan rasa nyaman bagi siswa itu penting sekali. Yang kedua itu bisa membuat pahami juga bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Dita bagaimana anak itu nyaman karena keyakinan kelas itu sifatnya yang masih berupa atau itu, makanya sifatnya abstrak, kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, misalnya sopan, santun, jaga ketertiban, menjaga kebersihan yang sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian terakhir, semua warga sekolah selalu dilibatkan dalam membuat keyakinan. Menginjil Bapak Ibu sekalian, mungkin ini dari keyakinan saya bagikan bisa berbagi pengalaman
bagaimana pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas panjenengan, bagaimana pembentukan keyakinan. Sudah digambarkan oleh Bu Dita bagaimana anak nyaman karena keyakinan kelas itu sifatnya yang masih makanya sifatnya abstrak, kemudian pernyataannya buat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, misalnya sopan, yaitu kita berbagi pengalaman dalam pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Kalau tadi sudah kita sampaikan ada kontrol ini ya sebagai materi terakhir yang ingin saya sampaikan setelah saya belajar di forum bersama fasilitator dan pengajar praktek saya di program guru penggerak ini, yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada segitiga yang kita terapkan untuk membentuk atau merubah cara berpikir dan perilaku siswa. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk anak-anak muda tidak serta merta kita salahkan, tapi kita berikan tuntunan, kita ingin tahu apa penyebab dari dia melakukan kesalahan. Ya, makanya di situ dikatakan segitiga restitusi sebagai suatu proses dialog. Saya belajar agar forum guru sama dan murid bisa menghasilkan pemahaman atau perilaku yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita bedah satu persatu bagaimana kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu dengan kalimat-kalimat buat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan salah. Yang terakhir adalah Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak Ibu akan mencari solusi dan akan berlakukan. Ini maksud dari prinsip menstabilkan identitas. Seperti contoh tadi, ada anak terlambat, kita kasih pendekatan sebagai suatu proses dialog. Bapak Ibu paham, mungkin kamu ada alasan bahwa kamu terlambat. Terlambat itu bukan sepenuhnya kesalahan kamu, mungkin ada alasan. Itu sebagai bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini juga kita pahami bahwa untuk mengetahui bahwa anak itu ya melakukan sebuah kesalahan pasti ada alasan. Kedua, mungkin bisa saja melakukan perbuatan yang kita kasih ini validasi tindakan yang salah. Tetap kita meyakini bahwa terlambat itu ada alasan. Ya, terlambat itu atau mungkin dengan kalimat kamu bangga atau telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu biasanya terjadi kalau anak diganggu, kalau anak kemudian ada persinggungan, kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bahwa itu sebagai bagian dari segitiga restitusi validasi tindakan yang kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita membuat keyakinan kelas, kita membuat sebuah kesepakatan, ya. Anak-anak kita arahkan lagi, kita kasih tahu, kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan itu. Kemudian nilai apa yang sudah disepakati dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal atau kamu ingin menjadi apa. Ini sebagai bagian dari keyakinan kelas.
Dia marah karena setelah dia mengerjakan tugas atau ulangan, ya, dia sudah belajar betul, dia sudah belajar giat, kemudian dicontek oleh teman. Ya karena merasa bahwa dia tidak dihargai jerih payahnya dan usaha dia untuk belajar secara mandiri tenang itu diganggu oleh temannya yang ingin mencari keuntungan yang menurutnya daripada saya salah dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan. Nah ini namanya Mas Aryo, dia marah kemudian sampai melakukan tindakan di luar kontrol dia. Akhirnya saya lakukan restitusi. Dia mendorong temannya dan ya terjadi salah paham di kelas. Sebagai gambaran segitiga restitusi yang sudah dia mengerjakan, saya terapkan. Baik, dalam sesi penutup ini ya, bahwa program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Bagaimana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, makanya dikatakan guru amok, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sebelum saya akhiri ada sesi tanya jawab. Silakan Bu April menanyakan. Saat kita menyelesaikan permasalahan siswa, khususnya dengan menggunakan segitiga restitusi, itu kira-kira semua siswa dapat merasakan istilahnya setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi, siswa tersebut menyadari atau tidak akan kesalahannya. Kira-kira Ya, terima kasih responnya Bu April yang menanyakan apakah setelah kita merestitusi anak kita ada perubahan atau dia menyadari atau tidak. Baik, tadi kita sudah ulas ya, dalam segitiga restitusi kita memastikan secara identitasnya dulu kesalahan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat apa, ya. Dan paling penting kita pahami anak-anak kita, jangan sekali-kali kita tekankan bahwa kamu salah, bahwa perbuatan itu tidak benar. Buka ruang dialog, di situ yang penting bagi kita, sehingga menunjukkan sebuah keyakinan kelas apa yang kamu lakukan. Terima kasih sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kan, apakah setelah kita restitusi saya jadi dia bisa merefleksikan apa yang dia lakukan sudah benar atau tidak. Jadi itu bagian dari bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Memang prosesnya panjang sekali dan sangat membosankan sekali. Terima kasih Bu April atas responnya. Monggo Bu Dia punya masukan dalam program ini. Iya. salah saya tadi kalau segitiga restitusi itu personalnya. Kalau misalkan ada satu kelas yang semua muridnya itu bermasalah, itu gimana caranya? Apa pendekatannya? Iya, terima kasih Bu Dian. Pertanyaannya, ketika ada satu kelas, ya kan, memang ini yang berat kalau kesalahan itu dilakukan secara komunal dalam satu kelas gitu ya. Memang tetap kita punya pikiran yang positif bahwa mungkin pada saat kondisi itu mereka kurang bisa mengontrol diri, kita pahami. Jadi
Jadi kalau dalam satu kelas biasanya yang terjadi satu kelas itu ada 1-2 anak yang dijadikan sebagai pemicunya. Jadi kita memetakan dulu siapa sumber permasalahan itu. Kita nggak mungkin juga satu kelas itu bermasalah, karena memindah-mindah atau memisah satu kelas itu juga akan muncul permasalahan baru di kelas berikutnya. Jadi kita petakan dulu, ada 1-2 anak yang bermasalah, ya itulah yang akan kita evaluasi lebih awal. Kalau memang ada keyakinan kelas yang tidak sinkron, tidak cocok dengan mereka, kembali kita ajukan, kembali kita buat kesepakatannya. Jadi itu mungkin ya sebagai upaya dari kita. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan feedback balik dari apa yang terjadi. Saya utarakan ya. Ini dalam rangka mengimbas atau memberikan pemahaman bahwa budaya positif yang dicanangkan oleh PBGP Jawa Timur ya, sebagai program guru penggerak itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kita memahami ada peran kontrol kita sebagai guru. Sebagai guru itu punya banyak peran kontrol, kadang kita pun juga tidak melakukan itu di luar kendali, di luar kemampuan ya. Terima kasih. Mungkin terakhir silakan sebagai yang punya masukan silakan Pak ya, yang sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan. Iya. Mungkin kita bisa tadi setelah para siswa dan orang-orang itu institusi yang nanti berkaitan dengan siswa mungkin terlalu susah untuk kita arahkan dan kita manajerial pendidikan kita, dan mungkin bisa disesuaikan ya memang biasanya mungkin sulit saja untuk diakomodasi, jadi sulit juga diorganisasikan. Apa yang kita bisa dilakukan kami ya. Terima kasih masukannya. Iya, ada hal yang perlu kita introspeksi dari diri kita gitu ya. Sebagai penutup, jadi mohon itu bisa dijadikan umpan balik bagi saya ya. Silakan dituliskan sebagai masukan-masukan dalam presentasi yang saya buat. Sebagai akhir, saya akan ucapkan terima kasih banyak karena lingkungan sekolah yang positif itu tujuannya adalah lingkungan yang bisa mendukung siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagai kalimat akhir, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan ya. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nulis saya.